Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 1 Tesalonika pasal 4. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Hokit. Kita tidak pernah berpikir kalau ada rasul yang bisa menulis surat dengan begini dan sangat dekat seperti ayah dan ibu berbicara kepada anak-anaknya. Walaupun ini bukan setiap orang, adalah pengalaman setiap orang. Kadang kita dalam pertumbuhan kita merasa orang tua kita sangat jauh dan banyak ketakutan, banyak yang menangis. Di dunia ini banyak anak-anak di dalam masa pertumbuhan mengalami hal yang sama seperti ini. Tapi kita di sini melihat bagaimana hati ayah dan ibu. Ada hati seorang ibu yang lemah lembut dan ayah yang bertanggung jawab. Ini yang Rasul Paulus yang ingin gereja Lasa Tesalonika untuk diperlihatkan bagaimana kasih mereka, Rasul Paulus kepada mereka dan juga kasihnya kepada gereja Tesalonika dan juga kebenaran firman Tuhan yang ada kasih dan kebenaran. Kita membaca surat ini dan saya percaya ini ada keinginan hati Rasul Paulus dan banyak pemikiran. Kita sendiri banyak pemikiran kita diri sendiri dan juga banyak yang kita mengalami atau masalah kita yang kita alami kita selesaikan dan kita melihat Tuhan melihat. Dan kita kadang merasa kita adalah debu. Tapi adakah kalian pada Mazmur 113 Tuhan mengenang kita lebih daripada debu. Biarpun seperti debu, kecil seperti debu, tetapi Tuhan memandang kita sangat istimewa. Walaupun kita debu, tapi semua orang melihat kita debu, sama seperti debu, tapi Tuhan melihat kita sangatlah berbeda. Jadi Rasul Paulus berkata ini menyatakan dan setiap tubuh kita adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Dan tubuh kita yang sangat istimewa dan berharga dan kudus. Kita diciptakan dengan rupanya Tuhan. Jadi kita sama di samping kita adalah berbeda. Pelayanan kita sesuai dengan karakter yang Tuhan ciptakan, yaitu ada kemuliaannya Tuhan. Dan menjawab kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan. Jadi di sini Paulus menghimbau gereja untuk menjaga. Ini adalah karakter dan rupanya kita. Walaupun di dalam masa pertumbuhan kita mengalami banyak masa, kita banyak hal-hal yang menarik hati kita. Tetapi Rasul Paulus memberitahu kepada kita, kamu sangat berharga, kamu kudus. Kamu ada rupanya Tuhan di dalam kamu. Dan saya menghimbau kalian setiap pagi bangun tidur dan mengajak dan kau berbicara pada diri kalian sendiri. Ini ada rupanya Tuhan. Tuhan dengan karakternya sendiri, dengan rupanya sendiri, punya wajahnya sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan karakternya sendiri. Jika kalian melihat ayah dan ibu kamu, seperti saya, seperti Bapa. Dan Allah Bapa terhadap kita sama begini. Kita bukan debu. Walaupun kita hidup, kita bisa hampir sama seperti debu yang kecil. Tetapi Allah Bapa kita dengan pandangan mata yang melihat kita bukan seperti pencipta yang mencipta atau semacam mesin yang menciptakan seperti telur, mesin telur untuk menciptakan telur sama. Tapi Tuhan melihat kita berbeda. Tuhan menciptakan kita punya karakter yang kita sendiri, punya karakter yang sangat berharga.
Ini ya karakter kita sendiri sangatlah berharga. Jika suatu hari kamu melihat seseorang, kamu lihat orang itu wajahnya hampir sama kamu akan kaget, akan berteriak dengan suara keras. Ada mungkin begini. Pernahkah kamu berpikir? Pernahkah kamu juga berpikir begini? Tuhan menciptakan, sejarah dalam Tuhan menciptakan, tidak ada satu orang pun yang sama seperti kamu. Bukankah ini lebih simple? Tapi Tuhan bisa menciptakan sangat rumit. Berumit sampai setiap orang kamu tidak bisa percaya. Di dalam sejarah manusia tidak ada seorang pun yang sama seperti kamu. Selain kamu juga tidak ada orang yang sama seperti kamu. Kamu di dalam sejarah, dalam dunia ini kamu hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Kalian paham atau karakternya kamu sendiri. Kamu sendiri. Setiap orang mirip dengan Tuhan, ada satunya karakternya. Saya ini kita membawa sangat jauh. Jadi kita mesti menjaga karakter kita yang berharga dan kekudusan kamu. Berpegang. Di saat bagaimana Tuhan menciptakan kamu, memuliakan karakternya, bagaimana berharganya kamu yang Tuhan spesial berikan pada kamu. Jadi hari ini kita melihat 1 Tesalonika pasal 4. Kali melihat tema lebih cantik ya. Kita sama-sama kudus dan kita hidup bersama dengan Tuhan lebih lagi. Yang seperti kata-kata yang terakhir, 4 kata ini, kita mesti menyenangkan hati Tuhan. Ayat 10. Di sini katakan kita mesti saling mengasihi. Kita baru memulai untuk saling mengasihi. Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi kita mesti menasihati, mesti mengasihi dan mengasihi. Dan kita sepertinya sangat kudus. Tetapi Rasul Paulus berkata kita lebih lagi kudus. Dan kita merasa sangat penuh kasih. Tapi kita mesti lebih lagi. Apakah kita sudah kudus dan penuh kasih? Walaupun kamu dalam keadaan apapun. Walaupun dari 0 sampai nilai 100. Dari mungkin kamu 5 atau 15. Tapi kata Rasul Paulus kita mesti terus bertambah. Ada waktu yang kita mesti bertumbuh. Jangan cukup puas di dalam permasalahan Tuhan. Kita lagi untuk memperbaharui kita. Kita sangat membutuhkan Paulus bagaimana menghimbau kita. Kita sangat mudah puas. Karena kita merasa kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah penuh kasih. Dan kemana-mana selalu ke Togo ya, untuk memberikan hadiah untuk orang dan mendoakan orang. Tapi Paulus lebih kudus, lebih lagi bertumbuh, saling mengasihi, lebih lebih sempurna ya. Biarpun kamu lebih berapa nilai kamu, tetapi Rasul Paulus berkata kamu lebih kudus, lebih lagi saling mengasihi. Dan Rasul Paulus bicara dengan gereja Tesalonika dan berbicara dengan hati seorang ayah dan juga hati seorang ibu, membimbing, merawat anak, merawat itu membimbing ya, seberapa panjang, mungkin 13 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dia sangat panjang. Ya ini kita tuh rasa masa bayi. Jadi Rasul Paulus dengan ini melihat gereja Tesalonika, anak, kalian mesti bertumbuh. Ya orang sampai 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kamu masih banyak jalan yang panjang kamu mesti berjalan.
Itu di sini di dalam pemeliharaan di dalam gereja Tesalonika. Rasul Paulus berkata dia seperti seorang ibu benar lemah lembut. Dan Rasul Paulus berkatakan satu kebenaran kepada mereka. Itu bagaimana kita merawat anak-anak pada masa merawat anak-anak. Jangan cepat puas. Jangan meninggikan kita. Kita masih banyak jalan yang panjang untuk kita bertumbuh. Seperti Kristus. Jadi saya melihat Rasul Paulus begini menghimbau. Dia adalah seorang ayah Paulus. Dia bukannya dengan status seorang saudara kepada saudara yang berbicara. Ya, Tuhan berkata, saudara-saudara, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Walaupun memanggilnya saudara-saudara. Tetapi hidupan karakternya Rasul Paulus adalah ayah. Rasul Paulus, sebagai ayah Rasul Paulus menghimbau gereja Tesalonika untuk bangkit. Kamu setelah percaya Tuhan Yesus, kita mesti dibedakan. Kita mesti beda dari dunia ini. Jadi kita tahu di dalam kita masih banyak keduniawian kita. Orang dari kecil sudah percaya Tuhan Yesus, ayat tengah keluar ya. Karena satu keluarga diselamatkan melalui anak-anak kita percaya Tuhan Yesus. Kamu ada orang yang terhadap Paulus katakan, kamu adalah di dalam ibu, ya dalam bimbingan, rawatan ibu. Memohon Tuhan memberikan hati yang lemah lembut, rendah diri, mempunyai hati seorang anak. Ini membahaskan mereka lebih kudus lagi dan lebih kudus. Mengasihi dan lebih mengasihi. Sebelum gereja Tesalonika belum percaya Tuhan Yesus, dia ada sekelompok orang Yahudi. Ada orang asing yang memuji Tuhan dan mereka bertemu dengan Paulus. Dan dia menerima firman-Nya Kristus. Dan Yesus adalah yang Tuhan utus, Mesias yang Tuhan utus. Dan yang orang Yahudi percaya. Dan sekarang gereja ini sudah dibentuk. Dan Paulus menghimbau mereka. Agama Yahudi sangat baik. Dan Alkitab Perjanjian Lama. Dan mereka menjaga Tauratnya Musa. Dan ada satu yang tidak baik dari agama Yahudi, yang itu sangat tidak baik ya. Dan mereka tuh dia tuh hatinya tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dan ini Rasul Paulus juga tahu. Karena Rasul Paulus dulu adalah murid dari Yahudi. Dia adalah orang Binyamin ya, dari suku Binyamin. Dan dia orang Farisi yang dari Farisi. Dia sangat penuh hati yang bergebu-gebu dan sampai satu tempat dia mengejar membunuh orang Kristen. Itu dulu Rasul Paulus ya. Stephen ya, di saat dia mati dilempar oleh batu, dibunuh oleh orang Yahudi. Dan dia bagaimana berkata pada orang Yahudi, karena nenek moyang kami dia berapi-api dengan firman-Nya, dengan tauratnya Tuhan, tetapi satu temurun mereka membunuh nabi. Kenapa membunuh nabi? Dia ada mengatakan kepercayaan yang sebenarnya. Jadi kita tidak percaya dengan kepercayaan yang biasa,
yang biasa ya, ini sudah cukup. Tapi kamu berbicara sama saya dengan kata-kata yang benar, dengan sepenuh hati percaya pada Tuhan, dengan melewati hidup yang kudus. Dan mereka tidak bisa menerima. Tetapi di dalam keagamaan Yahudi, adakah orang yang sangat benar-benar mencintai Tuhan? Memang ada. Tapi semua keagamaan, bahwa ada satu nyata yang di dalamnya. Jadi bisa kita katakan satu keagamaan yang palsu, sangat sulit menerima kebenaran firman. Jadi Tuhan kita ada satu-satunya, Tuhan Esa. Banyak agama ke Yahudi, mereka juga percaya kalau Tuhan satu-satunya. Mereka tidak, apakah mereka menyembah berhala, dan kita tahu juga mereka menyembah berhala ada lebu emas tuangan, dan juga mereka menyembah Asitoret. Tapi intinya bukan begini. Di saat Tuhan membimbing Nabi Yesakiel ke bait suci dan membimbing masuk ke dalam, ada satu tembok di belakang, di dalam tembok itu orang Yahudi menyembah banyak berhala. Walaupun di sini ada gereja, ada bait suci, di tengah-tengah bait suci dulu ada kita sebut tabut perjanjian. Tapi sesudah Manasye, dan itu ditaruh ini keagamaan bangsa asing, dan mereka mengikuti nenek moyang yang menyembah berhala. Walaupun apakah mereka benar-benar menjaga Tauratnya Musa, kehidupan mereka? Dan sama juga mereka bebas seks ya, perzinaan ya. Jadi pengalaman Stefanus dan Rasul Paulus sangat tergoncang. Di situ masih disebut Saulus ya. Waktu itu di Stephen itu dilempar mati oleh batu, di Saulus ada di sana. Di sini di situ bahasa kerja ini, dan Saulus di sana juga berkata, yang saling berdebat, kamu mengatakan keagamaan saya, kamu orang Yahudi ya, kamu agama Yahudi, di saat itu kamu membongkar keagamaan kamu, reaksi kamu bagaimana? Dan kita juga mungkin akan berdebat ya. Jadi kadang kita sangat takut, kita tahu keadaan kita sebenarnya, dan kita sangat takut kita ditaruh di atas meja. Dan di sini Stefanus mati di batu. Dan sesudah Paulus surat dari pemimpin agama yang paling besar untuk mengejar dan membunuh orang Kristen ya. Ini pengalaman Rasul Paulus ya. Dan sampai di mana Rasul Paulus mulai memberitakan Injil, dan pemimpin agama Yahudi juga datang mengejar dan membunuh Paulus. Dia sampai di Korintus ya. Jadi dia sampai di sana juga, dia juga dikejar, ingin dibunuh oleh agama Yahudi. Di saat dia dikejar dan ingin dibunuh, maka keagamaannya tuh terintegrasi. Dan sekarang Rasul Paulus menjadi orang yang diserang, ada ditindas ya. Dan kita di sini melihat diserang dan ditindas, kita lebih menjadi terintegrasi ya. Jadi dia bukan lagi mengasihi keagamaannya dengan berapi-api, tetapi dia benar-benar yang kehidupannya yang sekarang ini membalikan riwayat kehidupan dia di masa lalunya.
Kenapa kita berbicara begini? Karena Rasul Paulus berbicara kepada gereja Tesalonika. Kepercayaan kamu akan menderita. Karena bangsa Yahudi ingin melepaskan diri dari keagamaan Yahudi. Seperti Rasul Paulus juga ingin melepaskan diri dari keagamaan Yahudi, dan Stefanus juga menyerang keagamaan ini. Ini ada kebenaran dari kepercayaan ini. Akan bangkit untuk menyerang yang palsu, akan bangkit untuk menyerang yang benar. Jadi kamu separuh menyembah Tuhan dan juga separuh menyembah berharap, maka kehidupan kamu tidak akan ditindas. Tetapi kamu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kamu akan ditindas. Jadi di situ gereja Tesalonika, di saat mereka menunggu di Athena, yaitu Timotius ya, mengutus Timotius untuk ke gereja Tesalonika untuk mendengarkan berita mereka. Waktu pasal ketiga kemarin itu membicarakan Timotius sudah datang, dan semua kekhawatirannya Paulus sudah, sebenarnya ada satu berita yang baik. Walaupun mereka di dalam ditindas dan kepercayaan mereka tetap bertegur, maka hatinya Paulus tentram. Dan sini si Timotius memberitakan tentang gereja Timotius memberitakan tentang gereja Tesalonika. Jadi maka di sini Paulus dengan suratnya menghimbau mereka supaya mereka kudus. Ada orang percaya Tuhan, sebenarnya ada hati mereka belum langsung berubah, masih ada lagi yang untuk diperbarui supaya mereka bisa lepas dari keagamaan dari negara agama asing. Ada orang yang bisa lepas, ada orang yang kehidupannya belum lepas. Dan Timotius tentang pemasangan Injil diberitahukan kepada Paulus. Maka Paulus berkata, saya juga mau berbicara, saya mendengar kamu dan menghimbau kamu supaya kamu hidup di dalam kekudusan, kesenangan hati Tuhan, tapi bukan menyenangkan hati keagamaan kamu, kesenangan hati orang. Kamu menjadi satu jalan yang baru untuk mengejar. Jadi kita bisa menjaga tubuh ini ya, supaya apa yang kamu jalani untuk lebih. Jadi panggilan Tuhan yang ketiga itu kudus. Karena ini kehendak Allah menguduskanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencaburan. Ini dalam kehidupan mereka ini. Jangan kita merasa kita di tengah-tengah itu hidup. Kita di sini juga terus itu kita mengambang di udara. Ada satu pencabulan, yaitu yang dipandang oleh mata. Karena juga dari mendengar. Kamu yang bisa mencoba kamu pejamkan mata. Dan semua itu akan keluar di dalam otak kamu. Tuhan itu mempersiapkan kita menghadapi kebenaran di kita sendiri. Dan ini setiap hari yang terjadi. Jangan merasa kita kudus. Tapi kita mesti mempersiapkan diri kita supaya kudus. Kita dengan kudus untuk menjaga tubuh kita. Dan pagi ini kita mulai membagi. Saya mendengar satu murid sekolah kita itu merasa tertekan ya, dan tidak ingin peduli sama orang itu, tapi ini melepaskan dari tertindas ini, tapi tidak bisa. Dan juga pemikiran yang ya, dan supaya melepaskan kita supaya bisa melakukannya. Dan yang tertindas merasa kita tertindas, kita menjadi satu doa. Kita mesti ingat ke Mazmur 119
109 kita mesti membuang racun dan kita bicara pada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa bukan saya tidak bisa, ketindasan saya tidak bisa. Kita berbicara pada Tuhan. Dan kamu ada rasa ini, kamu terbuka dan bisa melepaskan kamu. Kau ada Tuhan, kamu berdoa ada Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen banyak yang kita lakukan. Dan kita berperang dengan diri kita sendiri. Dengan akal sehat kita supaya kita bisa melepaskan kita sendiri. Apakah kita begini? Tuhan sebenarnya tidak ingin kita begini. Kita mengandalkan Roh Kudus, kita berdoa. Semua keadaan kita yang sebenarnya kita beritakan pada Tuhan. Biar Tuhan membebaskan kita, bukan kamu sendiri yang membebaskan kamu sendiri. Tuhan ingin kamu begini. Dia ingin menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Dan kita menjadi anak Kristus yang seutuhnya. Kita bukannya mengandalkan semua ini. Dan supaya kita bisa melepaskan semua kedagingan kita. Dan ini akan ada di dalam kehidupan kita. Dan sini sangat nyata. Dan kita mesti memberitahukan pada Tuhan. Jangan kita merasa kita kudus baru kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah Bapa bukan begini melihat kita. Di saat kamu tidak bisa, kamu juga bisa mendekatkan diri kamu pada Tuhan. Dan Tuhan membantu kita supaya kita bisa bebas. Jangan kita mengadakan diri kita sendiri. Beritahu kepada Allah Bapa, kita tidak bisa. Saya mau mengadakanmu. Saya dengan kudus, dengan hati ini bisa menjaga diri kita sendiri. Tuhan Allah Bapa tahu bagaimana kita melakukan dan Dia suka kita mendoa. Di sini dengan Alkitab bahasa Inggris ya, itu dikatakan menjaga istri kamu. Di sini menjaga istri kamu itu menjaga tubuhmu. Berarti istrimu adalah tubuhmu. Ya sebenarnya yang benar yang nyata kamu berhubungan dengan istri kamu. Selain dengan istri kamu melakukan satu kejadian ini sebenarnya bukan kejadian dari saudara dan juga ada terjadi satu saudari. Kamu pendamping kamu, membantu kamu menjaga tubuhmu. Dan kita bisa menjaga kekudusan ini dan tidak membebaskan kedagingan. Membebaskan kedagingan kita ada satu. Pas kamu membuka pintu ya sedikit, dia akan masuk. Yang paling menakutkan di saat kamu membuka pintu sedikit. Di dalam pemikiran kita itu banyak pemikiran yang tidak baik seperti burung-burung. Ini maksudnya di dalam otak kita ya, pikiran dalam otak kita ya. Seperti ilmuwan Martin berkata, jangan membiarkan burung bersarang di atas kepala kamu. Jikalau burung banyak bersarang di atas, banyak hal yang terjadi. Bisa kamu membuka sedikit pintu celah, banyak yang akan masuk. Di sini tidak bisa kita menyelesaikan. Jadi jangan kita membuka pintu ini, jangan kita membuat satu kedagingan atau membebaskan kedagingan kita. Jadi ayat 6, jangan menindas saudaramu. Jadi selain istri kita sendiri tidak menjaga tubuh kita dan dengan ada orang lain melakukan hal yang ini, maka di sini atau memperdaya saudara kita sendiri. Dan sekali Paulus berkata sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan saling mengasihi, dan suami istri saling mengasihi dan menikmati hubungan ini. Bukannya di luar hubungan suami istri. Tuhan
ciptakan kita bukannya kita untuk mendapatkan ketidakkudusan, tapi Tuhan ingin menguduskan kita supaya kita kudus. Tapi sebenarnya ini sangat sulit. Jadi kadang hubungan suami istri tidak baik, maka sangat sulit untuk hubungan yang erat ini. Dan bisakah kita langsung berbicara, jadi kita berkatakan pada pendamping kita supaya dia memahami kita, supaya pendamping kita memahami kita, kita saling mengasihi. Jadi dalam hubungan suami istri, dalam camp suami istri, kita katakan untuk menyerang setan, untuk mematahkan belenggu setan. Ayat 8 ini memberitakan kita supaya kita melakukan begini. Yang kita tolak adalah bukan menolak manusia, tapi mereka menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang khusus kepada kamu. Di sini dikatakan itu sangat penting. Dan bisa kita menolak saudara dan juga menolak suami pendamping kita. Ini adalah melainkan kita menolak roh yang tinggal di dalam tubuh kita. Ayat pertama ini kita di dalam peperangan ini. Jangan kita sendiri berperang. Dan kita berdoa kepada Allah Bapa. Dan dia bersedia senang membantu kita. Yang kedua, kita mesti memahami itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kita dan membantu kita supaya kita kudus. Ini adalah penolong kita setiap saat. Kita bukannya mengandalkan kita menjadi satu Kristus yang kudus, tapi mengandalkan kita menjadi Tuhan yang kudus, dan pemandangan pemikiran Sarah ini di dalam seorang Kristus ini yang kita Tuhan yang Tritunggal sudah diberikan di dalam kita, dan Allah Bapa bersedia mendengarkan doa kita, dan di Roh Kudus selalu menjadi penolong kita setiap saat. Ya, Kristus memberikan kita memberikan satu penyelamatan, dan kita mengejar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan semua kehendak Tuhan. Kita saling mengasihi, dan dia saudara itu saling ada tidak baik ya. Apakah mereka saling mengasihi dan kita melakukan satu perkara yang diam-diam, yang tidak nyata ya? Apakah kita benar-benar nyata untuk mereka saling mengasihi? Kita banyak hal kita tidak bisa melakukan ya. Dan kita pernah hutang sampai tidak baik sama pendamping kita. Apakah kita akan saling mengasihi dengan sesama? Kita sangat sulit melakukannya. Mohon Tuhan membantu kita menjaga diri kita sendiri, menjadi orang yang terang, dan kita benar-benar saling mengasihi sesama, dan kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Dan memang walaupun sangat kurang, jadi ini memberikan pada kita. Dan kita memasuki ke tema yang kedua, ayat 13 sampai 18. Menghimbau. Ada satu pengharapan. Dan kita di udara berjumpa dengan Tuhan. Ini ada pengalaman Rasul Paulus sendiri. Nah, Paulus bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit, ya Tuhan yang bangkit, dan bisa berbicara kepada orang di Tesalonika. Kepercayaan kita bukan hari ini, kita suatu hari kita akan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dari kematian. Kenapa Paulus bisa berkata begini? Karena Paulus di dalam berkata Damsik, berjanji Damsik, dan mengalami bersama Tuhan. Sesudah Stefanus dihukum mati dengan batu,
Dan di sini melihat tuh langit terbuka, dan dia duduk di sebelah Allah Bapa. Dan bagaimana menambah kekuatan kepada Stefanus, jikalau Paulus ada di tempat itu, dia mungkin bisa melihat, itu satu hal yang menggoncangkan. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan satu pemikiran ke agama Yahudi. Dan sesudah dia mengikuti orang yang mengikuti Tuhan, jadi dia tahu orang yang berkorban untuk Tuhan ada satu kebangkitan. Dan juga walaupun sekarang masih hidup akan melihat dan mengalami kemuliaan kebangkitan Kristus. Ayat 14, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah kepercayaan kita. Bukannya kepercayaan tidak bisa mati, tapi setiap orang akan mengalami kematian. Jadi kematian memasuki kebangkitan, dan kita melihat bagaimana kita mati. Dan tidak ada seorang pun bisa mengendalikan bagaimana kita mati. Dan kamu tahukah kamu kapan bisa mati? Tapi kita tidak ingin tahu. Kamu akan memberitahukan kamu 3 tahun, 5 tahun. Sangat sulit untuk menerima. Mungkin bulan depan kamu akan sulit untuk menerima. Maka inilah Tuhan yang menjaga satu rahasia yang untuk kita, supaya kita bisa hidup dengan baik. Bisa kematian menghampiri kita, supaya kita bisa masuk bersama Kristus. Bukan kepercayaan yang tidak mati, tidak bisa mati, tetapi supaya kepercayaan kita bisa tetap hidup kekal bersama Tuhan. Jadi sini Timotius memberitakan berita dari Tesalonika, dan nanti hal yang akan terjadi di tengah-tengah ini banyak orang sudah ada yang di tengah-tengah kita itu ada yang sudah mati, dan kita bagaimana tahu bagaimana mereka bagaimana? Yaitu Paulus berkata mereka yang hidup dan mereka tidur, dan untuk sementara mereka meninggalkan kita di saat Yesus datang kedua kali. Dan semua diberikan tanda ini, ada seruan, dan satu seruan ini sangat besar dan berbunyi dari sangkar, dan setiap orang akan bangkit. Yesus datang, terutama orang yang tidur ini dibangun, dan supaya mereka di langit berjumpa dengan Tuhan. Pernahkah kamu tidur dibangunkan orang? Waktu sekolah ya, lagi tidur dibangunkan oleh guru. Jika nama itu bukan kamu akan terus tidur. Biarpun kamu tidur sangat kusuk ya. Di saat walaupun kamu tidur dengan nyenyak, di saat guru memanggil kamu akan bangun. Tuhan memberikan satu nama sangat istimewa. Karena di panggilan sangkakala dari malaikat akan memanggil namamu. Setiap orang akan mendengar nama sendiri, kamu akan bangun. Mengenal nama kita sendiri sangat penting. Tuhan tahu namamu. Walaupun nama kamu bukan Tuhan yang membuat ya, tapi walaupun mungkin ayahmu, kakekmu atau kakekmu, kamu akan mengenal nama kamu. Nama kamu akan mewakili kamu sendiri, dan kamu baik-baik mendengar bagaimana Tuhan memanggil namamu.
Tuhan tidak pernah manggil saya itu Kicai. Saya manggil Akid. Saya dengar banyak kali. Saya tahu dia begini memanggil saya. Dan sekarang memanggil saya Hokid. Dan dia sedikit tidak ini ya. Saya suka melakukan hal yang tidak baik ya. Dan Tuhan tahu bagaimana memanggil kamu. Biasa memanggil kamu, kamu ada reaksi. Bisa kamu menunggu waktu sudah datang. Kita di tengah-tengah langit, di angkasa akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak usah berduka cita terhadap duka cita kita. Berduka cita kematian setiap hari, hal yang terjadi di samping kita terjadi. Kita mempunyai pengharapan lebih besar. Tuhan akan memanggil kita. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini kepercayaan, rahasia kepercayaan kita. Ada saat kamu dengan Tuhan, satu hal yang nyata dalam satu rahasia ini. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Bagi saya ini, kita memuji Tuhan kita. Dan kasih Tuhan. Dan kita terus di dalam kita ini, semuanya ini, haleluya. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu. Kau tengah-tengah kami bisa dikasih-Mu, saling bisa mengasihi-Mu. Dan kita bersama saudara-saudara, Yesus mengasihi kamu, saya pun mengasihi-Mu.
Tuhan kami memuji-Mu. Kami adalah Engkau menciptakan kami yang baru. Dengan kami terima kasih menghati kami untuk memuji-Mu. Saudara semua, kita di dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami meninggikan-Mu. Engkau menciptakan kami sebenarnya sangat baik. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami memuliakan-Mu. Tuhan dengan kehidupan kami memuji-Mu. Saudara semua, kita masuk di dalam roh, kita berdoa. Tuhan kami hari ini datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Di dalam hidup kami ini setiap hari, setiap hal kami memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Jadi saat ini kita memejamkan mata kami. Kami merenungkan kasih-Mu, merenungkan dalam kehidupan kami ini, minta menciptakan. Kita setiap orang di hadapan-Mu sangat istimewa, betapa baiknya. Tuhan kami memuji-Mu. Saudara semua mereka itu mempersembahkan terima kasih untuk kehidupan-Mu. Tuhan menciptakan kamu, Tuhan membentuk, menciptakan kamu dengan rupa ini. Dan Tuhan membikin kita setiap bagian-bagian kita dulu. Kita tidak baik, tetapi hari ini Tuhan awal pemulaian baru dalam kehidupan kita. Kita setiap orang. Dan Tuhan kami belajar untuk mengasihi saudara kami di samping hidup. Untuk kehidupan kami berterima kasih. Untuk kehidupan kami berterima kasih. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Kasih-Mu dan kasih sampai akhir. Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau mengenal kami. Tuhan yang mengenal kami. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami mengasihi-Mu. Kalau Tuhan mengenang kasih-Mu, mengenang kasih-Mu, mengenang Engkau pembimbingan-Mu, mengenang Engkau menghimbau kami dalam kehidupan kami. Tuhan kami memuji-Mu. Kami dulu ada kami lemah, kami ada tidak apa yang bisa kami banggakan, tapi Engkau memanggil kami, mengumpulkan kami di hadapan Tuhan, diberikan kasih. Tuhan kami sekali ini di hadapan-Mu, sekali lagi dengan hati berterima kasih kepada memuji-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Engkau membuat kami, kehidupan kami itu menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, hati ini datang di hadapan-Mu. Kami introspeksi kehidupan kami sendiri. Kami sudah berapa banyak untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Engkau membuka mata hati kami ini, bukan saya akan melihat kami dalam kekudusan kami bisa lebih banyak lagi, lebih mirip seperti-Mu, lebih banyak lagi untuk memberikan karakter-Mu, Tuhan, dalam firman Tuhan. Supaya kami ini, supaya kami kudus, untuk mempersiapkan jalan untuk orang lain, untuk dengan kudusan kami untuk menjaga diri kita sendiri, tidak memuaskan kedagingan kami. Tuhan buka hati kami, bukalah roh kami ini, supaya kami bisa membawa hati yang rendah hati, supaya di hadapan mengakui kekurangan kami, kelemahan kami. Saudara-saudara semua, kita bisa, kalian duduk, kalian bisa berlutut, kalian berdiri juga. Kita di hadapan Tuhan, kita mengakui ketidaksempurnaan kita. Kita ingin lebih lagi seperti Yesus. Kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Dan supaya lagi ini kita mempunyai hati yang anak-anak dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, berkata pada Tuhan, saya tidak cukup. Saya tidak cukup kudus. Saya tidak saling mengasihi. Dan saya pada orang banyak kekurangan dan hubungan ini kami membuat orang marah, dan kedagingan kami kita akan
membuat Tuhan murka, membuat orang murka. Tuhan buka hati kami, Tuhan menyinari kami. Saudara-saudara semua, kita bisa berdoa, kita mengakui dosa kita, mengakui ketidaksempurnaan kita. Tuhan membuka. Tuhan Yesus sekali datang di hadapan-Mu. Kami sekali lagi melihat kehidupan kami banyak yang kurang. Tuhan, Engkau memberikan tubuh kami ini, ini jalan di dalam kekudusan-Mu. Tetapi kami berjalan, dipakai untuk ke tempat yang Engkau tidak berkenan. Kami mengkotori tubuh ini. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tubuh ini menjadi bait suci-Mu. Tapi Tuhan, Engkau memakainya. Tapi kami melakukan banyak hal untuk membuat Engkau murka. Kehidupan saya ini banyak melakukan satu jalan. Itu jalan yang bukan Engkau menyuruh saya jalan. Banyak berbicara perkataan ini, perkataan yang Tuhan Engkau tidak berkenan. Tuhan, Engkau ampuni saya, Engkau ampuni kami setiap orang. Apa yang pernah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi Tuhan, sekali lagi Engkau mau masuk lagi di dalam kami ini. Kami berjalan dalam kekudusan. Dan bisa bagaimana memakai tubuh ini. Karena tubuh ini sudah dengan darah-Mu yang khusus untuk ditebus. Kami boleh, kudus boleh Engkau pakai. Tuhan, Engkau sekali lagi memberitahukan pada kami. Sekali lagi bantu kami. Bisa kami berdoa. Dan saat ini mengakui setiap dosa-dosa kami. Dan semua penyesalan kami Engkau tahu. Engkau berikan kami kekuatan supaya kami bisa menjadi kekuatan untuk membebaskan dari belenggu dalam kehidupan kami ini. Dan supaya kami tahu kami tidak bisa melepaskan semua kedagingan kami. Tapi Tuhan, kami sepertinya kami tidak bisa berjalan keluar. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan. Sekali lagi ada kekuatan supaya bisa keluar melewati satu kehidupan yang kudus. Engkau bantu kami bisa saling mengasihi dan saling satu. Sebab Tuhan, ini kehendak hati-Mu. Engkau memberikan kami lihat pasti akan digenapi. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa saling mengasihi dan menghati hati yang kudus. Tuhan, bantu kami. Dan kami sekali lagi memohon, dan saudara-saudara akan memohon di dalam kehidupan kami yang sangat sulit. Semua kesulitan kamu serahkan pada Tuhan. Tuhan akan membantu kita, membantu kehidupan-Mu. Dan sekali lagi berjalan di dalam kehidupan sampai itu kita kudus, memberikan hati kudusan-Mu. Tuhan, saudara-saudara berdoa dan bangkit berdoa, mohon pada Tuhan kita. Tuhan, bantu kita. Engkau memberitahukan kehidupan kita. Kehidupan kami akan bersih.
Tuhan, mari kita sama bagi berdiri. Kita memohon kepada Tuhan, kekuatan Tuhan, firman-Nya Tuhan penuhi kita. So Tuhan ingin kita menjadi orang yang bersukacita, menjadi Tuhan yang rakyat yang Tuhan berkenan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Ada karakternya Tuhan, bukannya dibelenggu oleh dosa. Tuhan, ada kekuatan Tuhan penuhi. Kita bersama kita membuka mulut kita. Kita memohon pada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan membantu kita. Berharap kekuatan Tuhan, berharap firman-Nya Tuhan kuatkan hati kita, kepercayaan kita. Saudara-saudara semua, kita bersama berdoa, kita memohon Roh Kudus gini, kekuatan Tuhan membantu kita. Kita bukan mengandalkan Taurat melewatkan semua dosa kita, bukan mengandalkan Taurat untuk melepaskan kelemahan kita, tapi kekuatan Tuhan membantu kita supaya menjadi orang yang Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Kita datang di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Membantu kita terintegrasi. Tuhan, kita benar-benar nyata memberitakan firman-Mu, menyatakan semua karakter rupa-Mu. Hilangkan semua kepura-puraan kami, kepalsuan kami. Kami mengakui kami ada orang yang seperti ini, tapi kami mau dengan kekuatan membantu kami lebih lagi. Dan seperti Engkau mendapatkan semua karakternya, rupanya Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sudah bantu kami. Engkau sudah bantu kami supaya kami merenungkan kembali dosa kami di hadapan-Mu, bisa membantu kami supaya kami mengalir kasih-Mu, terang-Mu. Engkau menyuruh kami menerima apel dan memberitakan kami supaya kami mengenal kasih-Mu. Kami sebenarnya tidak berdaya, tapi kami sekali lagi datang dapat mengakui dosa kami. Engkau sudah menyinai kami, Engkau sudah bantu kami. Engkau sudah membimbing kami. Dulu kami waktu satu dosa berzina, kami mengikuti kedagingan kami mengeluh dan merasa orang samping tidak baik. Tapi hari ini Engkau bantu kami. Roh Kudus Engkau bantu kami. Roh Kudus Engkau menyinai kami di dalam telinga kami, beritahukan kepada kami dalam kehidupan kami. Tidak, semua kami serahkan di dalam-Mu. Tidak ada satupun yang kami sembunyikan. Roh Kudus bantu kami supaya kami melihat kekudusan-Mu seperti Engkau ada rupanya Kristus. Roh Kudus bantu kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau yang kehidupan kami kudus, tapi Engkau memberikan kami satu kehidupan yang bangkit. Engkau ada kebangkitan. Engkau adalah buah yang pertama, hasil buah yang pertama. Kami firman ini, kami ada pengharapan. Saudara-saudara, kematian tidak menakutkan karena ada pengharapan kebangkitan. Kita lihat, yes, Tuhan ada kebangkitan. Apakah dalam kehidupan kita ini kadang ada satu kecewa, sakit hati? Kalau di firman ini memberitahukan pada kita, kehidupan kita ada kebangkitan. Mungkin dalam kehidupan kalau ada saudari yang meninggal, kemudian dalam kesakitan, Tuhan melalui firman-Nya dan berkata, saya di sini, dan memberitahukan kamu satu hal. Kita sini sampai Tuhan datang. Satu akan dari langit turun, ada panggilan. Sebab pada suatu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu mereka berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati akan dan berseru akan dahulu bangkitkan.
Sesudah itu kita akan hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara semua, kita ini pengharapan kita. Walaupun kamu dalam duka cita karena saudara kamu keluarga yang meninggal dan teman kamu, tapi Tuhan hari ini memberikan pengharapan kita. Di dalam hidup kamu ada saudara yang keluarga kerap yang meninggal, kamu masih merenung, kamu ingat, kayak kita angkat tangan dan saudara-saudara yang di samping kita mendoakan mereka. Kamu melihat ada yang angkat tangan, engkau mendoakan mereka. Tuhan, kami satu penghiburan yang kami berikan, pengharapan ini. Tuhan ini memberikan orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang hidup, tapi mendoakan dan memberkati mereka. Saya tahu ada duka cita akan berlalu. Kalau kita di surga akan berjumpa dengan mereka. Dan sesudah semua akhir dari cerita ini, kita akan bergandengan tangan berjumpa di dalam Tuhan. Dan kematian tidak menakutkan, tapi kita mempunyai kehidupan yang kekal. Dan kita berdoa untuk mendoakan saudara ini. Jika di dalam kehidupan ini kamu takut kematian, Tuhan akan menghilangkan semua ketakutan ini. Semua kematian tidak menakutkan, tapi kehidupan yang kekal. Supaya Tuhan masuk di dalam kehidupan ini. Kita tahu kehidupan kita tidak usah takut. Kalau kita melewati dari kehidupan kita melewati kematian, Tuhan terima kasih, memujimu. Haleluya, kami tubuh kami sebuah bangkit kami di dalam kami ini, Engkau bantu kami seperti kami kehidupan yang kudus ini. Tuhan, kami ini sosial kami ini, kami setiap kami dari 10 hati itu. Haleluya. Dia sambil melihat pengajaran kami, tahu bagaimana berjalan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami sedikit tahu apa yang kamu jalankan lebih dibiaskan. Jadi kamu saling menasihati. Dan saya ingin kalau saya menasihati kamu memberkati setiap 3 orang. Beritahu kamu mempunyai satu cadangan, kamu mengejar kekudusan, Tuhan Yesus akan datang. Kita angkat tangan kita menerima berkat. Tuhan, terima kasih menghimbau kami. Saya doa pagi ini menerima firman-Mu supaya kami mengikuti belajar untuk karakter-Mu dan rupa-Mu berhasil memberkati setiap saudara semua. Engkau ada orang kehidupan yang Tuhan berkenan. Engkau memperlihatkan kudusan Tuhan setiap hal. Kamu menghilangkan semua kedagingan. Ada harapan di hadapan Tuhan, ada kepercayaan karena Tuhan kita yang bangkit akan datang kedua kali. Saya dalam Tuhan Yesus berkati-Mu. Kamu ada kebangkitan, jadi kehidupan dan sukacita dengan kehidupannya Tuhan. Kemudian dipenuhi adalah kudus, penuh kekuatan. Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kalian. Amin. Berkati kalian semua. Renungan pagi kita sampai sini.